Kampung Enggros adalah kampung adat unik yang dimiliki pemerintah Kota Jayapura karena terletak di tengah lautan. Kampung ini seolah terapung di atas wilayah perairan Teluk Yotefa. Secara geografis, Kampung Enggros pada sebelah utara berbatasan dengan Kampung Tobati. Sebelah selatan dengan Kelurahan Abe Pantai, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Waim Horok, dan sebelah timur berbatasan dengan Kampung Holtekam. Kendati letak kampung ini didominasi oleh perairan laut yang berbentuk selat dan teluk, namun pada topografi tertentu terdapat daratan yang luas, Pulau Metu Debi, pantai pasir terpanjang, mulai dari Tanjung Enggros hingga Holtekam, hutan bakau atau hutan perempuan, hutan cemara, hutan kelapa, dan kebun kakao di atas permukaan laut, serta keanekaragaman biota laut. Kampung Enggros memiliki luas wilayah sekitar 33,37 hektar. Dan Kampung Enggros masuk dalam wilayah administrasi Distrik Abe Pura dan memiliki 2 rukun warga dan 4 rukun tetangga. Kampung yang terkenal sangat kuat menjaga nilai-nilai adat ini juga menjadi titik tonggak peradaban di Kota Jayapura, Papua. Karena Kampung Enggros adalah tempat pertama kalinya Injil masuk di Pulau Metu Debi yang merupakan bagian dari Kampung Enggros. Berdasarkan data penduduk tahun 2018, penduduk di Kampung Enggros berjumlah 150 kepala keluarga dengan 534 jiwa. Sejak tahun 2015, Kampung Enggros dipimpin oleh seorang kepala kampung bernama Orgenes Merauji. Pelan tapi pasti, lewat tangan dinginnya, mampu membawa perubahan pembangunan di wajah Kampung Enggros. Terbukti, Kampung Enggros saat ini telah menjelma sebagai kampung yang maju dalam infrastruktur dasar dan publik, seperti adanya jembatan, perumahan warga yang layak huni, serta fasilitas umum lainnya. Meski berada di atas perairan laut, kampung ini dari waktu ke waktu terus berbenah. Bahkan untuk mengejar berbagai ketertinggalan pembangunan yang ada, pemerintah Kampung Enggros memanfaatkan dana desa dengan baik untuk kepentingan pembangunan di kampung. Untuk dana desa yang dikelola Kampung Enggros adalah sebesar Rp6.966.204, di mana bersumber dari dana alokasi dana desa APBN sebesar Rp4.417.327.000. Alokasi dana desa dari Kota Jayapura berjumlah Rp1.811.763.000 dan dana bagi hasil senilai Rp737.114.000. Dana sebesar itu untuk membiayai sejumlah program kegiatan di kampung, seperti penyelenggaraan pemerintah kampung, pembangunan infrastruktur, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat yang terinci antara lain penyelenggaraan musyawarah kampung sebesar Rp15 juta, pengembangan modal badan usaha milik kampung atau BUMKAM sebesar Rp200 juta, pembiayaan pengadaan bantuan mesin Yamaha Speedboat bagi anak sekolah sebesar Rp62.440.000, bantuan perlengkapan sekolah sebesar Rp54.915.300, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, balita dan menyusui sebesar Rp21.339.000, pengadaan alat bahan waspada virus COVID-19 sebesar Rp132.800.000, pembangunan jalan jerambah sepanjang 50 meter di RT 02 RW 03 sebesar Rp126.530.100. Pembangunan 10 unit rumah layak huni sebesar Rp2.662.940.000. Pembangunan 2 unit MCK umum di tempat wisata senilai Rp139.361.000 dan pembangunan 10 unit gazebo di tempat wisata senilai Rp377.330.000. Iya, kalau lihat dana APBN itu dimasuk di ADD itu. DD. Kalau
AB HPRD dan ADD itu dana APBD kota dan AB HPRD kota. Tapi kami juga dapat bantuan dana hibah dari provinsi, dana opsus itu. Itu ada. Itu juga kami arahkan kepada pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan kesehatan. Itu dipakai untuk itu. Dan ternyata bisa jalan. Dan di opsus juga sudah banyak berikan bantuan. Kami sudah bangun berapa rumah dari dana opsus. Juga pembangunan kesehatan. Juga pembangunan pendidikan. Dan sudah berjalan dengan baik. Iya. Oh, sorry, saya tidak tadi tambahkan bahwa kami juga ada pengadaan izin 1 unit 2019 untuk anak sekolah, untuk pendidikan. Dan kami juga bikin pengadaan beli tas, sepatu untuk anak sekolah, dan sudah terlaksana dengan baik di kampung. Sebagai pemimpin di kampungnya, Orjanes Merauke berpegang teguh pada filosofi menjadi pemimpin yang bijak dan adil kepada masyarakatnya. Ia memiliki prinsip bahwa seorang pemimpin harus bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat. Apalagi dana kampung yang dikucurkan pemerintah selama ini sangat besar dibanding dengan jumlah penduduk yang tidak seberapa. Karena itu, dalam kepemimpinannya juga, Orjanes Merauke menerapkan prinsip membangun kampung Enggros, yakni tinggal di kampung, hidup di kampung, duduk di kampung, konsep di kampung, usul di kampung, kerja di kampung, dan uang ada di kampung. Dalam pembangunan infrastruktur waktu pemberdayaan masyarakat masih banyak hal yang lemah dari segi proaktif masyarakat yang kurang sekali mendukung. Tapi dalam pertanggungjawabannya kami sudah membangun dengan baik. Terus tingkat kesulitannya cukup besar. Pengantaran material dari kota sampai di kampung itu 2 kali kerja. Ya mahal. Tingkat kemahalannya tinggi sekali. Material dibawa sampai di kampung, di pantai, diangkut pakai speed. Itu atur harga di situ lagi. Itu jadi sekian pagu dana yang besar itu terkuras. Habis di situ. Oleh sebab itu sedikit terganjal dari hal-hal pembangunan sebuah kampung. Lain dengan desa yang ada di darat, di kota. Tapi di laut tuh sedikit mengalami kesulitan. Tapi tidak mengurangi semangat pembangunan itu terus berjalan di kampung. Memimpin pemerintahan kampung tidaklah mudah. Tentunya banyak kendala dan rintangan yang harus dihadapi. Dan salah satu kendala nyata yang dirasakan adalah membangun infrastruktur di kampung Enggros. Tidak semurah seperti yang dilakukan kampung-kampung lainnya. Maklum saja, kampung ini berada di perairan. Sehingga biaya proses pengangkutan material dari kota ke kampung harus menggunakan perahu motor yang membutuhkan bahan bakar dengan biaya yang mahal. Namun kendala dan tantangan itu dihadapi dan dijalani Orjanes Merauke dengan baik. Meskipun pembangunan yang ia lakukan tentu masih jauh dari harapan. Tetapi dirinya percaya dengan campur tangan Tuhan dan dukungan masyarakat. Dirinya mampu menjadi pemimpin yang bijak, yang bisa melakukan terobosan-terobosan berarti bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat Kampung Enggros hingga tiba di akhir masa tugasnya sebagai Kepala Pemerintahan Kampung Enggros dengan baik, sebagaimana awal ia memulainya dengan baik. Sebagai kampung yang terkenal akan wisata rohani dan baharinya, pemerintah kampung tidak bekerja sendiri. Pemerintah kampung melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari tokoh perempuan, agama, adat, hingga para pemuda. Seperti yang diungkapkan Vince Hanasbe, salah satu warga dan juga mewakili tokoh perempuan Kampung Enggros, bahwa masyarakat sudah menikmati hasil pembangunan yang didanai oleh dana kampung selama ini. Tak hanya itu, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah kampung juga melibatkan 2 elemen penting sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam mengawal setiap pembangunan yang dilaksanakan di kampung, yaitu lembaga adat dan agama. Terkait dengan dana yang dikucurkan ke pemerintah Kampung Enggros, memang sangat dirasakan oleh masyarakat setempat. Terlebih khusus kalau untuk wanita, khususnya untuk perempuan, ada usaha-usaha kecil di kampung yang pemerintah kampung berikan secara tunai begitu, iya. Ada juga yang berupa barang. Setelah mereka
menghasilkan uang, ada yang langsung digunakan untuk keluarga kehidupan. Jadi habis dipakai begitu, tidak ada pengembalian ke pemerintah kampung. Itu untuk perempuan. Kalau untuk anak sekolah juga, SPIT itu ada 3. Ada 3 yang diberikan untuk peruntukan untuk anak sekolah. Ada lagi perumahan, jembatan, perumahan rumah tinggal untuk masyarakat. Harapan saya mungkin lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Seperti itu. Keterlibatan kami dalam pemerintahan Kampung Enggros yang berjalan selama ini sangat baik. Kami terus dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan, lebih khusus dalam pemberian bantuan. Ya, kami juga mendapat insentif sebagai ada masyarakat adat, sebagai tokoh-tokoh adat, juga secara khusus sebagai tokoh agama. Kami terus dilibatkan dalam pembangunan, secara khusus acara musrembang. Kami juga selalu dihadirkan untuk membawa usulan-usulan kami, baik bagi adat dan wakil kepala-kepala suku, juga dari tokoh adat mewakili gereja untuk menyampaikan usulan kami dalam dana yang berjalan dalam tingkat kampung. Secara khusus dari tokoh agama, kami juga mendapat bantuan dari pihak pemerintah ke gereja, sehingga kerjasama selalu ada. Dan juga dalam pertemuan-pertemuan khusus kami juga dilibatkan untuk memutuskan keputusan-keputusan dalam kampung ini, baik itu di bidang pemerintahan, juga dari bidang agama dan adat, sehingga kami selalu terlibat dan dilibatkan oleh kepala kampung untuk proses pembangunan Kampung Enggros ini. Tanggal 20 November 2020, resmi Orjanes Merauke meletakkan jabatannya sebagai Kepala Kampung Enggros 1 periode. Meski banyak hasil karya nyata yang telah ditorehkan, yang lahir dari sebuah ketulusan dan kesungguhan hati seorang Orjanes Merauke bagi kampung kelahirannya, ia mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, dan itu menjadi kerinduan terbesarnya selama memimpin Kampung Enggros yang harus diwujudkan, yaitu dirinya ingin membangun sebuah supermarket atau pusat grosiran yang nantinya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung atau BUMKAM yang menyediakan beragam kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian masyarakat juga bisa membeli barang-barang kebutuhan secara partai dan bisa dijual kembali di kiosnya. Begitu juga dengan ketersediaan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok warga kampung yang hingga kini masih menjadi persoalan utama. Mengingat warga kampung masih harus mengeluarkan uang untuk membeli air bersih dari luar untuk keperluan sehari-hari. Ya, Enggros satu kampung yang unik sekali. Artinya kampung ini ada dalam teluk, di dalam teluk. Dia ada di Teluk Yotefa. Kenapa dia dalam teluk? Dia tinggal di sebuah teluk yang indah sekali. Ya, teluk ini Yotefa ibarat sebuah cewek yang cantik. Ya, lengkap dan dia punya atributnya. Tapi cewek cantik ini dirusak oleh tangan manusia. Maka perlu penataan ulang. Penataan ulang. Ini tergantung pemerintah. Oke, Enggros satu desa satu kampung yang ada di atas laut. Kampung itu dia juga penuh dengan dia punya peranata sosial yang mendapat perhatian khusus dari sisi wisata domestik maupun mancanegara. Itu harus dikembangkan. Tariannya, dia punya kreasi, kerajinan tangannya, cerita rakyatnya, dia punya budayanya. Itu unik sekali kampung itu. Dan kebanggaan saya untuk mengakhiri tahun ini, saya berterima kasih sama pemerintahan. Pemerintah didik saya punya cara berpikir. SDM saya naik. Pemerintah didik saya untuk cara berpakaian, cara menghadap publik, cara menghadapi media cetak atau domestik, bagaimana terima tamu, bagaimana saya masuk kantor, bagaimana mengawal program pemerintah mulai dari kampung sampai kota, provinsi sampai pusat. Dan saya harus bertanggung jawab. Bendera merah putih berkibar terus di kampung 24 jam.
Dan saya kerja di bawah merah putih. Saya tidak kerja di bawah pohon kelapa. Di bawah merah putih. Hebatlah Indonesiaku. Orgenes Merauje pun berharap semoga Kepala Kampung Enggros di periode berikutnya tentunya akan jauh lebih baik dari kepemimpinannya selama 1 periode. Ia juga berharap dana kampung yang bergulir selama ini dan ke depannya akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kampung Enggros. Sebagaimana tujuan dana kampung itu sendiri, yakni memprioritaskan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Menyejahterakan taraf hidup masyarakat di kota dan di kampung kini menjadi perhatian saya bersama Wakil Wali Kota Rustam Sarow. Saya telah melihat langsung masyarakat saya di kampung-kampung dengan sebuah gerakan datang, lihat, dengar, dan kerjakan melalui program sehari bersama Wali Kota di kampung. Semua pelayanan pemerintahan sehari saya pindahkan ke kampung, dan ini sejalan dengan program Nawacita ketiga Presiden, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan kampung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdialog dengan masyarakat, melihat pusat ekonomi mereka, mengunjungi sekolah-sekolah mereka, memantau secara langsung kerja-kerja aparat pemerintahan di kampung, dan juga memberi penguatan kepada aparat TNI Polri yang bertugas menjaga keamanan rakyat. Ini semua saya lakukan untuk memastikan rakyat saya bisa mendapatkan pelayanan yang benar dan pasti, sebab saya tidak mau ada perbedaan dan kesenjangan antara masyarakat di kota dan juga masyarakat saya yang di kampung. Semua harus sama dalam pelayanan.